kita akan bersenang-senang dengan naik telefrik bagi yang mau naik. Dan yang ibu-ibu tentunya akan sangat senang biasanya ke penyulingan parfum, belanja parfum di sana. Hah? Ada parfum di sana dengan harga relatif terjangkau. Masih itu tidak bisa ditawar. Karena iya pakai rupiah bisa. Pakai rupiah bisa. Difur Rahman. Jadi di Taif ini Bapak Ibu sebelum pergi ke sana kita bagaimana dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami yang namanya amul hazan, tahun kesedihan. Namanya apa? Amul hazan, tahun kesedihan. Di mana dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal oleh istri tercintanya. Jadi kalau kita ketahui Rasulullah menikah beberapa kali. Dan bahkan ada yang sampai bersandingan, berbarengan, tidak hanya satu istrinya yang hidup, bahkan pernah 3 berdampingan langsung. Bisa dicontoh? Jangan dicontoh Pak. Bahaya sama ibu. Hati-hati. 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 Tapi kayaknya Bapak ini kemarin semangat di Jabal Rahmah. Ustadz Andi ketawa di belakang. Ya, itu bahkan Rasulullah pernah menikahi Siti Aisyah yang umurnya sangat belia. Itu bukan karena nafsu, melainkan itu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi landasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu landasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang betul-betul segala sesuatunya itu betul-betul mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan landasan karena kebencian, bukan landasan karena ingin balas dendam, tidak sama sekali. Tetapi Bapak Ibu perlu diketahui kalau dulu umur sekian, umur di bawah 10 tahun itu berbeda dengan kita 10 tahun. Berbeda masanya dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu pada masanya amul hazan, tahun kesedihan, Rasulullah ditinggal istri tercintanya Sayyidatuna Khadijah. Yang kita ketahui Sayyidatuna Khadijah wanita pertama yang beriman kepada Rasulullah. Seorang janda, semua harta kekayaannya dikorbankan untuk Rasulullah, untuk menyebarkan agama Islam. Bahkan di detik-detik terakhirnya, di detik-detik meninggalnya, Sayyidatuna Khadijah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya engkau masih membutuhkan sedikit baju yang kami pakai untuk kau gunakan dalam perjuangan Islam, silahkan ambil. Itu kalau Rasulullah, itu kalau Sayyidatuna Khadijah. Karena apa? Di situ yang berbicara iman Bapak Ibu. Jadi Sayyidatuna Khadijah semuanya dikorbankan untuk Rasulullah. Jadi wajarlah sebelum meninggal Rasulullah sudah mengatakan bahwa Sayyidatuna Khadijah akan menjadi orang yang masuk ke dalam surga yang sudah dinantikan oleh malaikat-malaikat yang ada di dalam kubur. Itu Sayyidatuna Khadijah. Pun demikian Rasulullah mengatakan di akhir zaman seorang perempuan itu almar'atu imadul bilad, bahwa seorang perempuan itu adalah tiangnya agama. Wa idza hasanal bilad, apabila seorang perempuannya baik maka negaranya akan baik. Wa idza fasadal bilad, apabila perempuannya tidak baik maka agamanya pun, negaranya pun tidak akan baik. Seperti yang kita lihat akhir-akhir ini Bapak Ibu di Indonesia. Kita berbicara Indonesia. Di Indonesia banyak sekali yang terjadi kasus pelecehan, pembunuhan. Itu sangat banyak sekali. Bahkan mohon maaf akhir-akhir ini berita di Indonesia bapak tirinya memperkosa anaknya. Anaknya membunuh orang tuanya, itu salah satu tanda daripada akhir zaman. Jadi yang sangat berperan kembali lagi itu adalah seorang ibu-ibu. Bahkan pernah seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa seorang perempuan itu tidak bisa ikut perang seperti halnya laki-laki? Kami pun ingin mendapatkan gelar mati syahid. Apa kata Rasulullah ketika ditanyakan hal tersebut? Jawabannya adalah jihad
kunna fi buyutikunna. Jihadnya seorang perempuan itu berada di rumahnya masing-masing. Artinya berbakti kepada Suami. suami. Semangat sekali giliran seperti Ya. Peringatkan nih kok, peringatkan. giliran berbakti sama suami Iya. keras loh Pak. Giliran kawin lagi. Jika mampu. Alhamdulillah. Tetapi kami harus adil. Kami tidak ingin membuat berat sebelah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah pun demikian ketika pernah melaksanakan. Ketika Rasulullah dinaikkan, dipanggil dari ke Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Dalam Isra Mi'rajnya, kemudian naik ke langit ke-7, naik ke Sidratul Muntaha, naik ke Suratul Akbar. Rasulullah kemudian diperlihatkan isinya surga, kemudian diperlihatkan isinya neraka. Rasulullah mengatakan di situ bahwa paling banyak yang berada di dalam neraka itu adalah seorang ibu. Karena kenapa? Memang pada dasarnya banyak sekali seorang istri menyia-nyiakan kebaikan suaminya. Bahkan Imam Syafi'i, betul langsung Bapak Ibu. Imam Syafi'i pernah menceritakan bagaimana seorang perempuan itu pahalanya sebenarnya sangat mudah. Bahkan Allah dalam hadis qudsinya mengatakan seorang perempuan itu sangat mudah untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Dengan cara apa? Apakah harus berperang? Sudah tidak lagi. Melainkan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, menjaga kehormatan suaminya. Udkhulul jannata min ayyabwabin syi'tih, silahkan masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang kalian mau. Dan taat suami. Betapa mudahnya seorang perempuan masuk ke dalam surga. Tapi kami harapkan yang di sini ibu-ibu semua masuk ke dalam surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dufullah Dufur Rahman, kembali lagi kita menuju ke kota Taif. Jadi Rasulullah mencari perlindungan setelah yang namanya amal hazan, tahun kesedihan, istrinya meninggal. Pamannya Abu Thalib walaupun tidak beriman, tidak mengucapkan syahadat, tetapi menjadi bentengnya Rasulullah, kemudian juga meninggal di situ. Akhirnya Rasulullah pergi ke kota Taif, menemui petinggi-petinggi kota Taif, karena memang dari dulu Taif ini adalah tempatnya orang yang kaya raya. Negerinya, tanahnya subur. Bahkan nanti kita akan melihat di beberapa jalan banyak sekali orang-orang menanam sayuran. Bahkan di kota Mekah ini biasanya pisang-pisang itu dikirim dari kota Taif, saking suburnya di kota Taif. Bahkan mungkin di Mekah ini biasanya kondisinya sangat panas, di Taif dingin karena di sana perbukitan. Jadi Rasulullah datang ke Taif, menemui orang petinggi-petinggi ke Taif dengan harapan mendapatkan perlindungan, dengan harapan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang Rasulullah datangkan bukanlah hal tersebut, melainkan cacian, makian, bahkan dilempari dengan batu, dengan kotoran. Sehingga kemudian Zaid bin Harisah yang menemani Rasulullah kemudian mengalami kucuran darah yang sangat deras yang membentengi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian Bapak Ibu nanti kita akan mengambil di Qarnul Manazil. Qarnul Manazil adalah bagaimana Rasulullah ketika sampai di lembah tersebut, kemudian datanglah malaikat Jibril menyampaikan melalui perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, wahai Rasulullah, bahwa Allah itu sudah tahu dengan apa yang engkau rasakan. Kemudian Allah memerintahkan mengirimkan 2 malaikat penjaga bukit untuk datang kepada engkau dengan melakukan apa yang engkau inginkan. Sehingga kemudian malaikat penjaga bukit tersebut datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, silakan kami perintah dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang engkau ingin kami lakukan. Kalau engkau inginkan kami untuk menimpakan bukit ini kepada orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Taif, maka dengan sekejap kami bisa lakukan. Tetapi apa yang Rasulullah katakan Bapak Ibu? Rasulullah tidak melakukan itu dengan balas darah yang balas dendam. Justru Rasulullah mendoakan orang-orang kafir Quraisy dengan harapan kelak dari orang-orang Bani Saqif mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Betul saja Bapak Ibu, di sana nanti kita akan berziarah yang namanya Abdullah bin Rasulullah meninggal di kota Taif, meriwayatkan ribuan hadis.
tetapi meninggalnya mereka berwasiat ingin dimakamkan di kota Taif karena merasa tidak pantas bersandingan dengan keluarga Rasulullah yang berada di Makkah ataupun yang berada di Baqi di kota Madinatul Munawwarah. Nanti kita akan bersama-sama mengucapkan salam, mengirimkan Fatihah, kemudian insyaallah salat zuhurnya juga akan insyaallah akan salat isya. Beliau itu adalah sepupunya Rasulullah, pernah hidup semasa dengan Rasulullah, belajar langsung dengan Rasulullah. Bahkan belajarnya sampai pernah tidur di rumahnya Rasulullah, hanya ingin tahu bagaimana Rasulullah melaksanakan mengambil wudu, bagaimana caranya Rasulullah melaksanakan sholat. Sehingga kemudian memang Abdullah bin Abbas terkenal dengan jendelanya dunia karena saking pintarnya. Bahkan pada masa umur 10 tahun pernah bertanya, pada masanya Rasulullah menyampaikan silakan perbanyak sedekah, perbanyak sedekah. Abdullah bin Abbas bertanya, "Hai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak punya dunia, yang tidak punya harta, dengan apa mereka bersedekah?" Apa kata Rasulullah? Bayangkan anak seumur bertanya tentang hal-hal yang menurut kita tidak masuk akal. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa bersedekah itu tidak harus dengan harta. Kita bisa bersedekah dengan tenaga. Bahkan hal yang paling mudah kita dengan tersenyum ketika kita bertemu dengan saudara kita. Bukan menampakkan dengan wajah yang sangat cemberut, bukan menampakkan dengan wajah yang sangat sinis, melainkan kita bersenyum kepada saudara kita, itu adalah sedekah. Tapi dengan kemudian senyum sendiri Bapak Ibu, itu dikira kurang waras nanti. Ya. Itu adalah hal yang paling mudah. Tetapi dalam kesempatan ini Bapak Ibu, mumpung masih berada di kota Mekah, silakan bersedekah walaupun hanya sebatas permen, walaupun sebatas air putih, kasihkan kepada orang-orang yang berada di sekitaran Masjidil Haram. Insya Allah pahalanya pun sama, akan mendapatkan 100.000 insya Allah. Difur Rahman, tamu-tamu Allah, tamu Rasulillah. Nampaknya sudah mulai banyak yang ngantuk. Bapak Ibu kami persilahkan untuk istirahat. Pak Nurjaya silahkan istirahat Pak. Boleh. Kalau nanti kita lanjut ketika sampai di Taif. Namun yang perlu kami sampaikan, kita akan menuju ke telefrik terlebih dahulu. Telefrikan ya? Kita akan ke telefrik terlebih dahulu. Kemudian akan lihat situasinya, apakah makan siang terlebih dahulu ataupun ke penjelingan parfum terlebih dahulu. Setelah kita menuju ke masjid, kemudian kita sholat di sana, sholat duhur, sholat asar, baru kita akan mengambil mikot nanti di Qarnul Manazil. Setelah itu bagi yang melaksanakan umroh silahkan nanti siapkan kain ihramnya, baru kita akan kembali ke hotel. Pelaksanaannya kapan? Kita akan lihat situasinya, kembali sampai di Mekah ini jam berapa nanti. Kalau selesai sampai di hotel sekiranya mendekati maghrib, kita akan melaksanakan tawaf setelah sholat maghrib. Tetapi kalau kita sampainya sebelum sholat asar, bisa pelaksanaannya setelah sholat asar. Namun selain itu pula Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan, bagi yang ingin melaksanakan badal umroh silahkan siapkan namanya masing-masing. Insya Allah nanti akan dibantu untuk cara niatnya di dalam bis bersama-sama. Ya. Sampai di sini dulu Bapak Ibu Anania, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Sudah paham semua? Kenapa? Qarnul Manazil itu tempat mikotnya dari Irak, Yaman atau Syria? Iya. Jadi Qarnul Manazil itu bahkan kita pun yang ada di kota Mekah di Arab Saudi ini, bagi penduduk Riyadh, bagi penduduk Taif itu tempat mikotnya dari arah sana. Kalau misalkan naik pesawat melewati dari Qarnul Manazil, tidak mengambil mikot, kemudian mengambil mikotnya di Jeddah, boleh apa tidak? Jadi ijtimah ulama Arab Saudi itu dan pemerintah sudah sepakati boleh mengambil mikot dari Jeddah apabila menggunakan transportasi pesawat. Kalaupun misalkan ketiduran, bahkan pun dengan disengaja, itu tidak dikategorikan, dan ijtima ulamanya Arab Saudi itu tidak dikategorikan tarkul mikot, tidak dikategorikan meninggalkan mikot. Berbeda dengan ketika kita duduk di kota Mekah, pergi ke kota Taif, mengambil mikot, kemudian kembali ke Mekah, mengambil mikot di Mekah, baru itu yang tidak boleh. Itu baru kemudian yang dikatakan tarkul mikot, harus membayar zakat. Seperti itu. Sampai di sini lagi mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan?
Insya Allah paham ya. Naik untuk nanti naik kereta gantung naik semua. Insya Allah ya. Baik, nanti kita akan kumpulkan bersama-sama setelah sampai di Taif. Bapak Ibu kami persilahkan. Insya Allah dalam waktu kurang lebih 1,5 jam kita akan sampai di kota Taif. Berapa kereta gantung? Kereta gantung 65 SAR Real. Sudah include di biaya ini atau bayar sendiri? Bayar sendiri. Include orang ya? Satu orang. Jadi dalam satu kereta gantung itu bisa 6. Oh, satu. Dirupiahkan berapa? Kalau rupiahkan sekitar 300. 300-an mungkin. 300-an. Baik, mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Nanti ketika akan mendekati Taif akan kami data Bapak Ibu yang ingin naik kereta gantung. Tapi pun kami harap kalaupun naik kereta gantung, kalau ada yang naik kereta gantung itu rutenya kan turun ke bawah, di bawah bisa turun melihat destinasi lagi, ada Tubogan. Kemudian nanti setelah dari Tubogan bisa Tubogan bayar lagi di bawah. Yang kami harapkan naik ke bawah itu sekitar 20 menit bisa langsung kembali. Karena kenapa? Karena kita akan melaksanakan umrah kedua. Naik ke bawah. Iya, naiknya kalau di sini naik itu dari atas ke bawah. Jadi turun dulu karena ini tempatnya kereta gantungnya ada di puncaknya. Jadi destinasinya ke bawah baru nanti ke atas lagi. Seperti itu.